Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 20 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham dan akan mereview ISG. Baik, kita langsung review saja ya ke ISG. ISG kita hari ini ditutup di level 7196,95 bertambah 1,46 poin serta perubahan harga positif 0,02%. Kalau kita lihat dari volume, dia makin tipis ya, makin jauh dari volume MA. Bandar asing juga keluar 1,93 miliar untuk hari ini. Baik, kita lihat secara teknikal ya. Secara teknikal ini ya, ISG kita ini naik enggan tapi turun juga malu gitu ya. Naik malu tapi turun juga enggan gitu. Jadi naik turun. Nah, ini hari ini menurut saya agak istimewa. Ya, banyak sekali menurut saya miracle hari ini. Ya, keajaiban di mana satu harga saham itu naik, ISG kita naik terus dibawa turun ya, dibawa turun lagi. Nah, ini dan saham-sahamnya itu justru ada yang terbang-terbang luar biasa gitu kan. Slice, Goto, apalagi SMDM, apalagi Indo ya, kita cuan tadi Indo, Slice, SMDM ya kan, Karya pagi ya, cuma kayaknya teman-teman ada yang telat TP juga, nanti dibahas lah, mudah-mudahan masih bisa naik. Nah, jadi maksud saya adalah dan Bumi ya, khususnya Bumi itu ARB sampai sesi 2 jam berapa, jam 2an setengah 2an, jam 2 ya, jam 2 bangun, malah tutupannya positif atau sama tutupannya kayak opennya gitu. Jadi banyak miracle nih di apa namanya, di hari ini gitu. Nah, harapannya apa, berarti ya memang ada beberapa sektor yang koreksi tapi sektor yang lain ini mulai mau dibangunin gitu. Dan apa ya, ini sahamnya ada yang kayak Goto itu rebound tapi ISG-nya belum terbang, berarti saat ISG-nya di sini harusnya Goto bisa ikut naik ya, Bumi juga naik gitu-gitu. Ya cuma intinya untuk ISG kita saat ini sih masih oke. Ya masih oke, masih sideways di area abu-abu ini, nggak apa-apa. Ya cuma ya memang itu harus kuat aja digonjang-ganjing sama pasar gitu kan. Kalau ada hijau, manfaatin TP daripada hilang TP-nya. Oke, seperti itu ya untuk ISG. Kita lanjut saja langsung ke saham pertama, ada SMRA. SMRA ditutup di harga 715 dan perubahan harga minus 1,38%. Kalau kita lihat dari volume ini makin tipis. Hari ini bandar lokal masuk tipis banget, itu apa 12 ya. Terus bandar asing ini keluar 3 hari. Oke, SMRA ini dia netral. Yang jual AZ, YB, YUMG, yang beli CC, CS, XA, MK. Oke, ini volume tipis sekali ya. Jadi koreksi tanpa volume kalau orangnya nyebut gitu. Ya, kalau analisa-analisa tuh koreksi tanpa volume. Jadi ini SMRA ini sebenarnya masih menarik, cuma memang ya harus diakuin ada aksi taking profit. Aksi taking profit. Ya jelas orang naiknya udah seperti ini gitu kan, dan ini ya bisa saya katakan up and handle-nya valid. Jadi potensi terbentuk gitu. Nah, potensi terbentuk tinggal saya sampaikan kemarin, break 730 untuk SMRA, potensi lanjut ke 780. Cuma memang ini 730 keras. Ya, ini keras untuk ditembus, tapi sekalinya tembus nih, lihat. Ngacir kayak gini. Ya. Jadi yang penting sabar. Sabar, ini masih oke, bandarnya masih bagus. Ya, untuk SMRA. Oke, selanjutnya ada CPRO. CPRO ditutup di harga 66 dan perubahan harga minus 1,49%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga menipis di bawah volume MA. Bandar lokal jualan, bandar asing juga jualan tipis. CPRO hari ini di big distribusi, yang jualan RF, XC, DXKK, yang beli CC, PD, MKXL. Ya, ini jualannya deras banget ya, RF, XC, DX, tapi nampunginnya kecil-kecil. Oke, untuk CPRO ini dia mau breakout
ya. Dia di sini potensi sebenarnya bikin inverted head and shoulder ini untuk diterbangin, cuma kayaknya belum waktunya, makanya ditarik lagi turun gitu. Ya, ini ditarik lagi turun. Ini kemarin dia nembus banyak resisten ya Cepero. Nah, sekarang dia drop lagi ke tahan MA 60. Ini kalau besok tutupan berhasil di atas 70, ini harusnya masih bagus Cepero. Karena apa? Ini dia uptrend minornya ditembus. Ya, uptrend jangka pendeknya ditembus nih. Nah, ini yang bahaya gitu. Nah, lebih baik kalau makanya harus kenapa 70? Karena berarti dia masuk lagi ke dalam channelnya gitu. Ya, kalau dia ini jebol, ya potensi balik lagi ke 56, 60 bisa. Ya, untuk CPRO. Lanjut, selanjutnya ada SMDM. SMDM ditutup di harga 422 dan perubahan harga positif 20,57%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia hari ini volume spike sekali, bandar lokal masuk, bandar asing keluar. Oke, SMDM kalau hari ini dia netral, yang beli ada MG, KK, CPSC, yang jualan YP, MK, NIAK. Ya, SMDM ini di grup juga ada yang cuan kotos-kotos gitu kan. Jadi kemarin saya nggak bahas SMDM gitu kan karena padahal dia udah masukin, cuma ya akhirnya saya bahas sendiri di grup. Saya sampaikan kalau misalnya 372 ini gagal tembus, hati-hati potensinya double top karena datang dari bawah ke atas ini nggak kuat ya, terus banting. Tapi kalau tembus 372 potensi ke 400. Kok dikasih tinggi bonus di 422. Ya, 422. Untuk besok ini untuk SMDM Bandar kan punya di 387 ya, area-area 390-an Bandarnya punya. Nah, ini untuk SMDM carilah 1 sampai 2%-an lah. Ya, 1 sampai 3% cari. Kalau misalnya memang udah kelihatan nggak kuat, ya jual dulu. Takutnya diguyur. Ya kayak gini nih. Jadi kalau ada pucuk gini, ya ini pucuk ini kan lumayan, berapa persen. Nih ya. Misalnya beli di sini kan candlenya seperti ini 3% bisa dapat ya, makanya ambillah 1 sampai 3%-an. Serakahnya masing-masing gitu kan. Ini 1% di sini, 3% mana? 3% ya 434 gitu. Tapi ini kalau misalnya bertahan dan kuat ya, ini bisa harusnya masih bisa untuk uji ke 442 ini. Untuk SMDM. Seperti itu. Ya, ini udah kalau cut loss ya mau ARB cut loss. Gitu. Ya, ini sebenarnya bagus kok, dia naik tinggi tapi dia rounding terus dia break. Nah, ini sehat sebenarnya. Nggak yang aneh-aneh ya, normal SMDM. Lanjut, selanjutnya ada BSDE. BSDE ditutup di harga 980 dan perubahan harga minus 2,49%. Kalau kita lihat dari volume, dia makin tipis. Bandar lokal ini masih masuk terus, bandar asing ini juga keluar tipis. Nah, untuk BSDE, ya dia kondisinya sekarang false breakout. Jadi dia turun lagi. Tetapi ini dia bertahan di 980. Ya, di mana 980 ini juga area-area resisten tipisnya dia nih. Ini ketahan di sini, ya kan, ini ketahan di sini, ini juga ketahan di 980 gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ketahan ke 980 karena apa? Ya BSD arahnya masih lanjut naik. Dan dia udah capai target juga. Ya ini BSD kita juga udah TP, area TP ya udah TP dan nih volumenya koreksi tanpa volume. Gitu. Jadi ini masih potensi round up. Justru kalau misalnya mau BSDE ya ini kesempatan untuk re-entry ya, cut loss di mana? Cut loss di bawah 960 untuk BSDE kalau baru mau re-entry. Ya, seperti itu untuk BSDE. Lanjut selanjutnya ada Soci. Soci ditutup di harga 196 dan perubahan harga minus 1,01%. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup tinggi ya. Lebih volume MA, bandar lokal ini masuk, bandar asing masih keluar. Soci kalau dilihat hari ini dia normal akumulasi, yang beli NI, DH, CPCC, yang jualan MG, AK, BK, KK. Nah ini sebenarnya di Soci ini
Bapak Ibu main trading harian di sini lo enak kalau punya waktu. Kenapa? Ambil nih 3%, 4% nih dapat loh. Ya, ini open di sini kan naik 1%. Ya. Ini kemarin naik turun lagi, masih cuan gitu. Jadi cari titik entry terendah. Dan ini sebenarnya Soci. Ya, ini yang menarik kalau dilihat dari EMA-nya. EMA-nya ini adalah dia mau crossing dengan MA 200. Dan ini beberapa hari Soci ditahan MA 200. Ini mudah-mudahan pertanda bagus ya, pertanda bagus, dan dia pun dia bikin naiknya pelan ya, rata rapi. Nah, memang banyak rambutnya aja nih kalau Soci ini. Nah, Soci sendiri kalau dia berhasil break di 204, ini potensi ke 208 sampai 216 dulu gitu. Ya, ini break 208 lah dia, tapi ini 204 juga resisten ya untuk Soci. Seperti itu. Soci lanjut selanjutnya ada Karya. Karya ditutup di harga 346 dan perubahan harga minus 6,49%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis ya, di bawah volume EMA juga. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masuk tipis. Ini kalau kita lihat dia di peak distribusi, yang jualan AZCPDROD, yang beli YPPD TFAK. Nah, ini coba kita cek sama kemarin. Nah, AK ya, ada AZ tadi, ingat saya. Ini AZ udah di bawah. Saya ingat nih AZ sama kan AZ sama AK. AZ-nya distribusi, AZ-nya jualan, ya, AK-nya nyangkut gitu. Nah, gini, untuk Karya ini ada beberapa opsi ya yang kemungkinan terjadi. Ini dia potensi kalau dia besok lanjut turun, ini kan ARB ya, potensi lanjut turun, ini dia bisa double top untuk Karya. Oke, bentar, ini price range turun 6%. Nah, pas di 324 atau 3 berapa, ya 324 ya, 322 udah kelebihan, 324. Nah, ini besok mungkin ARB 324, tapi harus dilihat kalau dia bangun ya bisa re-entry. Ini walaupun tadi ya udah area TP1 ya 380 sampai 384 ke serok semua, harusnya bisa dapat. Mungkin rounding dulu ya karena ini ARB. Kalau dia nggak ARB sih saya masih potensi dia bisa langsung bangun. Cuma nih kalau dia ARB, nah ini ARB ya. Nah, ini mudah-mudahan seperti ini. Turun dulu terus naik gitu. Ya, ini kan dia turun dulu nih, baru naik gitu. Ya. Jadi lihat besok kalau misalnya dia ARB terus bangun, nah itu coba re-entry aja untuk Karya. Ini harusnya masih bisa naik kok untuk Karya ya. Yang penting makanya ini harus 365 ini jebol atau ada pantulan terus di 322 ini minimal. Ya, untuk Karya seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ADMR. ADMR tutup di harga 1775 dengan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia sama aja kayak kemarin, kurang lebih sama. Bandar lokal masih terus jualan, bandar asing jualan hari ini makin tipis. ADMR hari ini di small distribusi, yang jualan PD, AK, YUMG, yang beli DX, XC, LGCP. Ini XC belinya mulai sangar ya, XC. Jadi ini ajaib ya, udah mulai banyak retailnya nih. Oke, ya ini kalau ADMR besok hijau, entry aja. Ya, kalau ADMR besok bisa hijau, coba aja entry, ini masih rounding naik ya, dan dia kalau kita lihat ya bikin rounding baru di sini gitu. Ini ya, coba kelihatan nggak? Nih, nah, terus bikin rounding baru di sini. Oke,
Nah, ini bisa jadi cup and handle. Targetnya tambahin dikit berarti. Ya kan, sini tarik ke sini. Biru. Ya kan? Pas di resist juga. Jadi untuk ADMR kalau emang sabar ini sampai akhir tahun masih bisa potensi lanjut naik ke atas. Ini ada gap juga yang belum ditutup gitu. Ya, yang penting sabar. Kalau main entry sekarang gimana? Bisa. Bisa, yang penting sabar. Ya, ini MA20 akhirnya mulai crossing juga. Ya, mulai crossing berarti udah mulai semi uptrend. Ya, ini MA200 belum muncul jadi ya udah mulai mau uptrend lagi. Seperti itu ya untuk ADMR. Lanjut selanjutnya ada Toba. Toba ditutup di harga 795 dan perubahan harga minus 0,63%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis, bandar lokal keluar masuk tipis, bandar asing ini keluar. Ya, Toba hari ini netral, yang beli PD, CP, MKXC, yang jualan KK, YP, MGBB. Ya, Toba ini dia hari ini breakdown, ya, cukup buruk. Breakdown dari support, bentar. Ya ini harusnya supportnya ya. Ini. Nah, 800 supportnya. Nah, dia breakdown di 795. Ini harus dilihat. Ya kalau dia gagal breakout berarti potensi turun balik lagi ke 700 area sini nih. 720-an. Mungkin ke area situ. Ya, ini kalau support bawahnya banget ya 695. Jadi harus lihat dulu. Ini udah 3 candle merah. Kalau besok hijau kembali naik, ini kesempatan untuk entry apa ya balik lagi ke atas karena dia lagi sideways. Seperti itu. Ya, dan ini kalau dilihat ya memang ada ini ya head and shoulder. Oke, head and shouldernya. Nah, ini kalau dia break neckline-nya dia di sini kan udah di break nih. Sini sih, ya sini dulu lah. Ini targetnya itu bisa sampai ke sini. Nah, pas kan ke area sini lagi. Itu. Ya, dan ini udah break. Ini udah breakdown juga dari 800. Makanya tunggu aja di area bawah untuk Toba. Lanjut, selanjutnya ada RBMS. RBMS tutup di harga 55 dan perubahan harga 3,77%. Kalau kita lihat volume hari ini cukup oke. Bandar lokal udah mulai masuk, bandar asing keluar tipis. Nah, ini RBMS jadi big akumulasi, yang beli PD, MK, YBXU, yang jualan ZPCC, YPXL. Ini PD akumulasi hari ini bagus banget. Ya, gede banget. Gede sendiri untuk di saham seperti ini gitu ya. Nah, untuk RBMS sendiri ini saya tarik Fibonacci. Ini ada resist di 57 dan ada kepentok juga di 57. Ya, dia breakout di 54. Ya, sebelum-sebelumnya 54 ini gagal, nggak pernah closing di atas itu. Dan hari ini closing. Nah, untuk seperti ini RBMS sebenarnya potensi untuk lanjut naik ya. Dan adanya akumulasi juga. Ini ke 57 aja udah 3% gitu kan. Ke 597%. Ya kan, ini 61 11%. Nah, ini mungkin akan finish di 6162 dulu. Kenapa? Ya ada MA 200 nih. Gitu. Nah, ini MA 20 sama 60 setelah sekian lama akhirnya crossing. Nah, ini bisa lanjut untuk RBMS. Oke, cut loss di mana? Ya cut loss di bawah 51. Kenapa? Biar nggak 50 ya gitu. 51 cut lossnya. Oke, lanjut selanjutnya ada Sliss ditutup di harga 304 dan perubahan harga positif 10,14%. Jadi kalau kita lihat dari volume hari ini cukup besar, bandar lokal kembali masuk, bandar asing juga masuk. Sliss hari ini di big akumulasi, yang beli YP, MK, PDCP, yang jualan EP, BK, SCDR. Nah, ini untuk Sliss juga hari ini teman-teman cuan juga ya, ada yang cuan.
saya sampaikan slash break 302 potensi ke 320. Itu belum break seperti itu ya, belum break kondisinya, dan ini break ya 320 pas malah hari ini gitu. Dan ini slash sebenarnya kalau saya view saya ini masih potensi masih bisa uji 346 sampai 350 ya, 340 lah sampai 350-an ini masih bisa untuk series. Kalian untuk gap di sini kan ada gap, dan ini coba kita cek. Bentar. Nah, 13%. Ya, 15-13%. Harusnya bagi series itu ringan, enteng. Ya, tapi nanti kalau sudah sampai di sini, ini hati-hati. Mungkin akan turun dulu, baru dia akan apa namanya? Rounding. Nah, karena apa? Ini akhirnya sesuai apa TP juga ya, sesuai target juga nih. Udah nih analisa saya dari bawah, ini kalau dia jebol ke sini, targetnya ke sini gitu. Nah, dia hari ini ketahan juga. Kenapa? Ya ini kalau kita lihat juga ini area support. Berarti kan hari ini dia belum ya breakout tipis lah kasarannya ya. Resisten di 302, dia breakout tipis. Nah, makanya itu mungkin akan lanjut naik kalau kuat sampai 340-an. Oke. Nah, ini udah nutup gap nanti, dan di area resist juga harusnya sudah di TP. Jangan nggak di TP atau pasang trailing stop nih kayak gini. Ya, ini saya juga sampaikan tadi, pasang trailing stop minus 3%. Jadi kalau bisa dia turun, ya ini nggak hilang semua cuannya kan gitu. Ya, untuk selisih seperti itu, cut loss di mana? Cut loss di bawah 290 untuk selisih. Baik, lanjut selanjutnya ada FPNI. FPNI ditutup di harga 390 dan perubahan harga positif 14,04%. Kalau kita lihat dari hari ini ya, volumenya cukup bagus, bandar lokal masuk, bandar asing jualan. FPNI hari normal akumulasi, yang beli YP, PD, SQMK, yang jualan ZP, YU, EPOD. Ya, YP ini udah pada tahu lah siapa ya. Jadi ini juga sempat apa ya? Pom masih terlalu kasar nggak sih bahasanya? Jadi ya sempat disampaikan lah. FPNI udah area low banget, potensi naik berapa persen, resist di 600. Ya resist di 600, padahal di sini pun ada resist 400 itu kan nggak usah jauh-jauh. Dan ini hari ini dia dibikin reject gitu. Ya, dibikin reject resist. Jadi sekali lagi jangan terlalu kemakan omongan orang. Trading aja. Gitu. Ya, dan masa sih kurang udah dikasih sampai sini terus nggak di TP gitu kan. Nah, ini kalau besok ini dilihat kalau jebol 402 sorry 402 402 ini jebol, nah FPNI bisa lanjut naik, itu benar gitu kan. Ini tembusin dulu 402-nya. Ini dia hari ini break 3 resist, MA20, MA60 dan MA200 di break semua gitu kan. Dan ini kalau dia memang mau mulai uptrend ya bagus, harus hijau gitu. Ya, untuk FPNI seperti itu, yang penting break 402 dulu. Ini kalau besok gagal ya potensi ARB juga. Oke, FPNI seperti itu. Lanjut selanjutnya ada OKAS. OKAS ditutup di harga 206 dan perubahan harga minus 2,83%. Kita lihat dari volume ini tipis, bandar lokal ini keluar tipis, bandar asing juga keluar tipis. Kalau kita lihat OKAS dia di small distribusi, yang jualan BK, LG, YUBK, yang beli HP, MK, sama XC. Oke, OKAS ini dia lagi bermain di area resist. Ya, main di area resist terus ini kan. Dan dia tanpa sadar dia bentuk penan. Ini kalau penannya break penan potensinya bisa ke 270 untuk OKAS. Tetapi kalau dia gagal, potensi balik
turun ke 130-an. Oke. Dan ini udah sesuai dengan analisa juga ya. Okas di sini ini kan ini break udah tercapai gitu. Tadi saya hapus panahnya. Dan ini orange inilah tandanya gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk Okas ini kalau dia breakout potensi bisa ke 270-an dulu. Nah, ini dia lagi bermain banget ya di sini. Yang ini coba kita cek aja dari tanggal 12 September. 12 September CCAZ. Ini ada bandar AZ LG MG yang guyur. Mereka di harga 207, 209. Ini harganya mirip-mirip. Gitu. Oke, semoga kuat aja nggak diguyur, karena kalau diguyur keluar retail akan cabut dan makin berat untuk Okas naik seperti itu. Untuk Okas lanjut, selanjutnya ada film. Film ditutup di harga 2.650 dan perubahan harga minus 1,85%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tapi tipis. Ya, ini masuk tipis setelah jualan sehari. Bandar asing masuk ya, cukup oke. Film hari ini netral. Nah, ini yang cukup menarik di film. Yang akumulasi XC ya ini 10 miliar. YP yang distribusi 10 miliar. Apakah ini tukeran barang? Nah, ini nggak tahu gitu. Ya, ini XC di film ini luar biasa loh. Ya. Apakah secinta itu retail? Jadi pilihannya tuh ada dua. Secinta itukah retail sama film atau bandar? Bandar pakai ajaib kan gitu. Nah, yang kedua ini yang agak sulit pilihannya gitu. Ya, cuma kalau misalnya sekelas XC tadi hari ini dominasi 10 miliar beli, ini luar biasa gitu. Ya, kecuali yang lainnya masih 15, 20, gini ini masih oke. Lah ini dia sehari 10 miliar, yang lain beli 1 miliar aja nggak nyampe. Gitu. Ya, jadi ini nggak tahu, ini saya pure nggak tahu lah. Ini retail atau bandar. Tapi kalau secara teknikal dia hari ini retest di atas MA20. Nah, ini perlu konfirmasi gitu kan. Dia breakout, terus dia false breakout lagi, dia breakout di 2680-an. Itu, nah dan ini dia masih gagal. Ya, mungkin rounding lagi. Nguji MA60 di 2600-an baru dia membal naik untuk film. Seperti itu. Dan ini dia terhitung crab ya, crab. Nah, ini crab, ini targetnya penurunan sampai ke neckline-nya di sini. Ini terus dia jebol sampai neckline dan udah tercapai. Jadi ini ada rebound, harusnya bagus untuk film. Potensi masih bisa ke 280 dulu. Kalau dilihat. Akumulasi masih bagus, bandar belum keluar semua. Ya, still good. Ini bandar banyak yang di atas juga. Oke, selanjutnya ada Trin. Trin ditutup di harga 338 dan perubahan harga minus 3,98%. Kalau kita lihat dari volume, dia ya segitu-segitu juga ya, standar. Bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing juga kembali jualan dan cukup deras. Train hari ini di normal distribusi, yang jualan CC, YU, ZPAK, yang beli CP, YP, XAAO. Ini yang distribusi cukup deras, yang nampungnya kecil-kecil ya. Baik, untuk train false breakout lagi. Kuning di breakout, terus dia jebol lagi ke bawah. Untuk trend sendiri ini terlihat memang ada MA60 yang mulai turun dan ada MA20 yang mulai naik. Nah, ini mungkin sebentar lagi akan crossing bagi trend. Harusnya ini bisa lanjut naik. Cuma kalau saya lihat pattern di sini, ya ini kelihatannya pattern agak full jauh. Jadi saat dia turun, bikin flag naik, begitu jebol ke bawah. Contohnya apa? Contohnya ada di next saham. Ini yang akan saya bahas. Oke, jadi trend ini agak bahaya kalau dari pattern.
Kalau dia kemarin bisa breakout di sini, mungkin patah. Tapi ini enggak. Dan ini kejaga banget. Ya, ini bisa dilihat. Ini kejaga banget. Saya nggak ngada-ngada. Jadi ini kalau dia dari atas, dia flag naik, dia potensi turun lagi. Turunnya sampai mana? Turunnya potensi bisa sampai sini. Ke 280-an lagi. Nih, pas banget resist atau supportnya dia. Nih ya. Tuh. Di area-area sini. Seperti itu. Ya, jadi untuk trend hati-hati. Kalau dia nggak berhasil naik. Oke, saham terakhir ada ABA. ABA ditutup di harga 200 dan berubah harga minus 4,76%. Dan kalau kita lihat dari volume, dia juga makin tipis. Bahkan volume EMA turun ke bawah, dia nggak breakout. Ya. Bandar lokal ini kembali jualan cukup deras, bandar asing jualan makin tipis. Nah, kalau kita lihat, ABA hari ini di normal distribusi, yang jualan IFXL RFMG, yang beli YP MKC PCC. Oke, ini ada IFXL jualan, yang nampungnya kecil-kecil ya, jadi cukup jelek. Untuk ABA sendiri, ini apakah target penurunan sudah tercapai? Kalau saya melihatnya belum. Ya, belum. Target penurunannya itu bisa ke area sini. Nih ya, 192, 190 lah. Ini area target penurunannya. Ini dari apa? Dari sini. Dari sini ini breakdown. Nah, tariknya bisa ke sini. Jadi sekarang udah apa belum? Mungkin belum. Dan ya hari ini tutupan juga sama kayak low-nya kemarin gitu. Jadi ini agak jelek ya, masih potensi bisa turun sampai 192 lagi untuk ABA. Dan ini udah mulai crossing MA20-nya ya, MA20 udah mulai crossing ke bawah, udah mulai mengindikasikan downtrend line. Karena apa? Ya 20, 60, 200. Ini udah susunannya. Dan ini udah memasuki fase downtrend. Padahal baru uptrend, terus langsung downtrend. Nah, ini contohnya. Dari atas bikin flag naik, begitu dia jebol ke bawah, jebol. Seperti itu. Ya, jadi trend tadi juga potensi seperti itu harus hati-hati. Tapi kalau jebol naik, ya bagus. Berarti dia di sini konsol untuk patah. Nah, ini kan dia bearish. Ya, seperti itu ya untuk ABA. Ya, mudah-mudahan 192 ini juga area support dan resistennya ABA dulu sebelum-sebelumnya. Nah, setelah dari sini dia langsung terbang, naik kencang. Gitu. Ya, baik. Saya rasa untuk video kali ini seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan ya kalau memang ada salah-salah analisa, monggo silahkan dianalisa kembali saham-sahamnya. Saya nggak pernah ya untuk ajakan untuk jual beli. Dan ya cuannya Bapak Ibu saya nggak terima. Jadi kalau rugi ya monggo dianalisa kembali. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.